Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha namanya guys? Iya, gimana tuh? Namanya juga Hibah dari Bandung tuh. Iya, dia kempes. Gimana tadi? Kempes di mana? Udah ada di sini, udah dingin udah ya? Masih hangat, masih hangat. Masih hangat ya? Diseruput dulu lah. Bangga. Apa ini? Mantap. Iya. Gimana? Tadi ada yang ditanyakan. Iya. Jadi bulan September kaitannya dengan apa? Komunisme ya. Artinya bahaya laten itu mungkin juga masih ada. Ya, bahaya laten. Dan sudah 3 kali ya, kalau tidak salah itu dalam catatan sejarah di negara kita itu 3 kali melakukan apa pemberontakan, kudeta. Mungkin di satu sisi juga ingin meraih kekuasaan dengan cara seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu tuh maksud saya? Karena memang saat ini yang mirisnya itu mungkin pelajar-pelajar sekarang juga kan banyak yang kurang tahu. Iya kan? Tidak secara seperti kita dulu. Bagaimana di sekolah kita diajarkan tentang masalah sejarah itu sehingga kita PKI itu seperti itu. Kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu? Iya. Kita sapa dulu pemirsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang berbahagia di rumah. Alhamdulillah kita malam ini masih bisa menyapa ya. Ya, alhamdulillah. Walaupun ini dadakan. Tapi datang. Tapi insya Allah serius ini ya. Siap. Ya memang benar bulan ini adalah bulan September ya. Bulan yang biasanya kita sering diingatkan oleh sebuah peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa gerakan 10-30 ya. 10-30 September G30S dan strip PKI ya. Ini adalah satu peristiwa di mana Partai Komunis Indonesia pada saat itu yaitu tahun 1965 ya telah melakukan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia pada saat itu yang masih dijabat presidennya adalah Insinyur Soekarno. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa atau momentum ya sebenarnya nanti akan menjadi momentum perubahan dari orde lama ke orde baru. Setelah itu kan nanti akan terjadi perubahan. Tapi kita tidak ngomong masalah perubahannya, tapi kita berbicara di sini masalah komunismenya. Komunismenya. Nah, ini adalah peristiwa yang sebenarnya bukan sekali di negeri ini. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, ya kan? Bukan sekali, tapi pernah terjadi juga tahun 1948. 1948 itu di Madiun ya. Yang kita kenal pemberontakan Madiun ya, yang dipimpin oleh Musso ya, seorang sosialis komunis ya, seorang ideolog komunis. Sedangkan 65 itu dipimpin oleh DN Aidit ya. Atau singkatannya itu Depo Nusantara Aidit ya. Disingkat DN Aidit. Nah, di tahun 48 ya, sebenarnya ini juga bagian yang menyisakan trauma dan luka sebagaimana layaknya pada tahun 1965. Artinya terjadi di situ gerakan yang sebelumnya diawali dengan aksi-aksi pembunuhan, aksi-aksi anarkis, ya, aksi-aksi penculikan, ya. Ini dilakukan baik di tahun 48 juga di tahun 65, ya. Dan motifnya sebenarnya sama. Ya. Mereka itu motifnya sama. Apa motifnya? Ingin mengambil alih kekuasaan atau yang kita sebut sebagai kudeta, ya.
atau pengkhianatan, ya, pengkhianatan. Nah, ini yang kemudian terjadi tahun 48 dengan tahun 65. Ya. Secara praktek ya, ya memang begitu yang dilakukan oleh kaum sosialis komunis ya, ketika ingin merebut kekuasaan itu ya pasti dengan cara revolusi ya, dengan cara melakukan upaya membuat masyarakat itu chaos ya. Setelah chaos kemudian mereka berusaha untuk menguasai. Buat keributan dulu. Buat keributan dulu. Artinya kan sama ketika tahun 48, 65 itu kan terjadi chaos dulu. Terjadi keributan di mana-mana, membuat onar, membuat satu rasa ketakutan bisa jadi ya yang dialami oleh masyarakat pada saat itu. 48, 65 itu hampir mirip-mirip. Bahkan kalau 65 ini kan lebih sifatnya lebih nasional. Ya, lebih nasional ya. Karena kan 48 ini, kalau 48 ini belum begitu menasional karena memang masih di lingkup skupnya adalah di daerah ya. Nah, kalau 65 ini skupnya nasional tentu. Ya, sehingga berpengaruh kepada konstelasi politik nasional dan juga berpengaruh kepada kondisi ekonomi nasional secara umum. Maka yang dilakukan oleh PKI pada saat itu adalah mencoba untuk melakukan gangguan terhadap proses atau jalannya ekonomi di negeri. Ya, kelangkaan bahan pokok, ya, kelangkaan minyak, ya, minyak tanah, ya, itu terjadi. Ya, orang mau mau beli minyak tanah itu yang ngantri. Ya, kalau sekarang berbeda. Ngantri apa gas kalau sekarang? Di mana-mana sama-sama ngantri sebenarnya. Sama-sama ngantri gitu ya. Ya. Kemudian bahan pokok kemudian jadi mahal dan sebagainya. Gitu. Ya, karena ini ada maksud, ya ada maksud, ya. Kenapa mereka seperti itu? Paling tidak yang pertama mereka ingin menunjukkan bahwa kekuasaan yang ada saat itu, ya atau yang sedang berlangsung itu tidak mampu untuk kemudian mengurusi rakyatnya. Dianggapnya seperti itu. Nah begitu, ya tidak mampu untuk mengendalikan ekonomi. Tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan, pemerataan ya terhadap rakyatnya dan sebagainya. Terjadi ketimpangan, ya, terjadi jurang antara yang kaya dengan yang miskin semakin melebar, ya. Sehingga disinilah yang kemudian mereka mencoba untuk mencari simpati, ya, mencari simpati dengan apa? Dengan mencoba ya mengambil alih kekuasaan yang itu disebut sebagai kudeta itu, ya, mengambil alih kekuasaan dengan kudeta. Nah, dampak ini tentu sangat berpengaruh kepada kita, ya, kepada rakyat dan sebagainya, ya. Yang namanya ideologi itu sifatnya adalah dia tidak akan pernah mati, dia tidak akan pernah mati, tapi dia akan terus hidup, ya, selama memang memungkinkan untuk bisa hidup, ya kan, selama memungkinkan untuk bisa hidup. Sehingga kalau kita pahami kondisi-kondisi yang boleh dikatakan kesenjangan sosial, kemiskinan dan sebagainya itu lahan subur bagi kemudian munculnya tumbuhnya ideologi sosialis komunis. Nah, kaitannya dengan tadi artinya ketimpangan antara yang kaya dan miskin, kemudian juga kesulitan ekonomi. Apakah dimungkinkan? Tadi kan kalau ideologi tidak akan bisa mati, mereka akan terus berkembang, mencari celah gitu ya. Nah, kondisi saat ini seperti apa nih kira-kira? Maksudnya kan kondisinya juga mungkin dirasakan masyarakat itu juga, ketimpangan itu juga dirasakan oleh masyarakat. Iya. Nah, apakah memang masih ideologi itu masih terus berkembang saat atau seperti apa? Iya. Sebelum ke sana, ini masih kita lanjutkan nih. Ya, ternyata di negeri kita ini, ya, sebelum merdeka pun PKI pernah melakukan pemberontakan juga pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Berarti 3 kali itu ya? 3 kali. Madiun, betul. Masa Belanda, kemudian juga pada 65. Ya. Karena memang yang pertama kali membawa ideologi sosialis komunis ke negeri ini ya orang-orang Belanda, orang-orang sosialis Belanda, gitu ya.
Karena kan pada saat itu tahun 1914 ya, itu kan sudah mulai terjadi sebuah peristiwa-peristiwa politik di Eropa. Ya. Ya, peristiwa politik di Eropa, kapitalisme pada saat itu sudah mulai naik ya, dengan dampak dan ekses sosialnya yang begitu tajam, kesenjangan dan lain sebagainya, ya, ketidakadilan dan sebagainya itu terjadi. Maka kemudian antitesa daripada kapitalis ini kemudian muncul ideologi sosialis komunis gitu ya. Maka ketika terjadi revolusi Bolshevik di Rusia pada saat itu, kemudian Rusia menetapkan diri kemudian menjadi negara sosialis komunis ya pada saat itu, sehingga kemudian berideologi negara adalah sosialis komunis pada saat itu. Nah, pengaruhnya ya itu ke seluruh dunia. Nah, gitu ya. Termasuk karena memang Belanda ini juga bagian dari Eropa yang pada saat itu ya, Rusia ya pada saat itu kemudian sudah menetapkan sosialis komunis sebagai ideologinya, kemudian merembet ke Jerman ya, ke beberapa negara dan sebagainya. Partai-partai politik sosialis komunis itu sudah mulai bermunculan, termasuk di Belanda sendiri itu sudah mulai bermunculan. Maka dari situlah kemudian dibawa ke negeri ini ya, ke Nusantara pada saat Indonesia belum ada ya. Oh iya, Nusantara ya Tahun 19 ya pada saat itu kemudian 1914 ya dibawa ke apa namanya, ke Nusantara. Pada saat itu kalau tidak salah disebut sebagai organisasi yang mereka bentuk itu adalah apa nama, ISDV ya kalau tidak salah ya, seperti apa itu bahasa Belanda itu, bahasa Belanda itu artinya itu singkatannya. Ya. Paling tidak itu yang kemudian bisa kita lihat di apa namanya, di catatan sejarah seperti itu. Nah, pada tahun 1926-27 mereka melakukan pemberontakan. Ada pemerintah kolonial Belanda. Ternyata gagal. Nah, ini yang kemudian terjadi ya, yang kemudian terjadi. Nah, oleh karena itu kalau kita kembali tadi ke pertanyaan, apakah kemudian ideologi seperti ini masih bisa hidup? Kan gitu ya? Masih bisa kemudian memberikan sebuah warna di sebuah negeri atau negara dan sebagainya? Ya pasti masih bisa. Karena kan memang dulu itu setelah hancurnya Rusia Uni Soviet ya, dunia mengatakan seolah-olah komunis itu sudah hilang gitu, udah hilang, diganti dengan kapitalis. Tapi nah itu seperti itu tuh. Nah, tapi sebenarnya begini, kalau kita pahami, ini kan persoalan bagaimana memandang dunia, ya kan? Bagaimana memandang dunia? Memandang dunia itu kan ada 3 kemungkinan. Orang memandang dunia itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mereka mengatakan bahwa dunia ini ada dengan sendirinya, nggak ada yang menciptakan. Ya, ketika ada dengan sendirinya, maka ketika dia hidup di dunia, ya dia pandang dunia ini yang milik kita gitu. Dunia ini adalah urusan kita. Ada yang atur, kita buat aturan sendiri, kita sendiri dan sebagainya ya, bikin sistem sendiri dan seterusnya. Itu yang kemudian dilakukan ya, yang kemudian dipraktekkan dengan pemikiran itu ya, dengan pemikiran itu. Kemudian setelah mati seseorang itu ya udah nggak ada urusan lagi, mereka entah mau jadi apa itu bukan urusan. Tapi yang kemudian apa namanya, mereka pahami dari situ ya, kembali lagi pasti ke materi ya, dan maka ideologi ini secara apa namanya, pemikiran mendasarnya atau orang menyebutnya sebagai akidah dasarnya itu kan materialisme ya. Jadi apa, dialektika materialisme ya, di mana materialisme itu atau materi itu sifatnya adalah apa, sifatnya adalah kekal, ada ya, kekal ya, dan tidak ada yang mendahului dan mengakhiri yang namanya materi itu ya. Mereka akan berputar kembali, ketika kemudian ini sudah habis masanya akan berputar kembali dan sebagainya. Kan sama, manusia sudah masanya habis atau mati, dia akan kembali kepada tanah. Tanah juga materi juga, ya kan, materi tanah kemudian akan bisa memberikan penghidupan kepada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan nanti akan menjadi materi lagi. Buah-buahan, mereka berbuah, tumbuh-tumbuhan berbuah dan sebagainya, itu materi lagi. Nah, maka dimakan lagi sama manusia, itu jadi materi lagi. Maka disinilah perputaran yang kemudian terjadi, dialektika materialis. Sehingga mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada.
Nah, maka kesimpulannya aturan Tuhan itu adalah aturan yang batil menurut mereka. Aturan yang halu kata orang kata anak-anak sekarang itu ya, kata Iya, anak iya, sekarang iya. itu aturan yang halu menurut mereka. Maka mereka mencap atau kemudian memberikan predikat kepada agama itu sama dengan candu. Nah, ya, candu itu nanti memabukkan. Kan gitu kan? Dari cara pandang seperti itu, jadi keluar pemikiran tadi ya. Iya. Seolah-olah agama itu ya harus ditolak. Iya. Jadi candu. Iya, iya, iya. Kan itu memabukkan. Iya, makanya kan kalau kita sekarang pernah sering dengar idiom-idiom, itu mabuk agama gitu. Iya, iya. Karena Iya. agama dianggap sebagai Ada sedikit candu gitu. ngomong agak keras mungkin ya dipandangnya mabuk. Mabuk agama. Iya, iya, iya. Nah itu yang terjadi ya pada ideologi ini. Sehingga dengan pandangan terhadap dunia seperti itu, ya itulah yang kemudian ada pada benak seseorang, ya kan? Ada benak pada seseorang. Nah berbeda lagi kalau kemudian pandangan terhadap dunianya itu, ya tetap dunia itu ada yang menciptakan, tapi urusan dunia adalah urusan sendiri. Kalau ini kan menjadi bagian dari pemikiran dasar dari kapitalis. Ya orang kapitalis biasanya ya menganggap ya Tuhan itu ada, dia percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu menciptakan segalanya, iya. Tapi Tuhan tidak memiliki aturan yang bisa mengatur manusia ketika hidup di dunia. Tidak berhak mengatur. Nah, tidak berhak mengatur. Sehingga kalau kita pahami, akidah kapitalis ini disebut sebagai akidah sekulerisme. Yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Ya, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Ini sebenarnya kapitalisme ini kan kakaknya dari sosialis. Oh, gitu. Mereka kan sebenarnya apa namanya kakak adik ini kan begitu ya, kakak adik. Ya, sehingga kakaknya ini lebih cerdas dikit lah gitu ya. Oh, gitu ya. Kira-kira lebih cerdas dikit. Iya, iya, Ya, iya, iya. kayak ekstrim kayak adiknya. Punya pandangan yang berbeda. Ya, jadi nggak ekstrim kayak adiknya. Kalau kapitalis kan sebenarnya lebih ke arah mereka itu ya sama, tidak mengakui aturan Tuhan di dunia, ya tidak mengakui aturan di dunia, tapi kemudian mereka menjalankan segala sesuatunya itu dengan konsep dan sistem yang boleh dikata itu lebih hati-hati, lebih hati-hati dan lebih soft. Nah ini yang disebut sebagai kalau kita pahami tentang kapitalis itu seperti itu. Kan berbeda dengan sosialis yang kemudian kita bisa pahami, maka konteks atau konsep dari revolusi itu ya lahir dari sosialis komunis. Ya, perubahan masyarakat atau perubahan sosial terjadi di masyarakat dengan revolusi itu adalah pemikiran dasar dari sosialis komunis. Ya, mereka perubahan ya harus terjadi, kalau tidak dengan revolusi tidak bisa. Nah, maka dengan revolusi. Berarti kalau kita pahami revolusi yang ada itu kan pasti berdarah-darah. Ya, pasti kemudian menimbulkan kekacauan. Pasti menimbulkan kengerian, ya, ketakutan, trauma dan lain sebagainya. Ini yang kemudian terjadi pada ideologi sosialis komunis seperti itu, ya. Maka sekali lagi kalau kemudian tadi pertanyaannya, mungkinkah gitu ya ideologi seperti ini akan terus tumbuh? Ya mungkin. Nah, ya. Cuman sekarang persoalannya adalah terletak pada sesuatu itu akan tumbuh dan subur pada kondisi yang pas. Ya kan? Kalau kita misalkan nanam sesuatu, pasti kalau ini pas, ini pasti subur tumbuh. Sesuai musimnya. Nah, gimana? Sesuai dengan musimnya, sesuai dengan tanahnya, komposisi pupuknya dan sebagainya, kan gitu. Kompos atau apa dan sebagainya, itu bisa kemudian memberikan apa namanya subur itu sangat memungkinkan, kan gitu. Nah, oleh karena itu sosialis komunis ini tumbuh subur di negeri-negeri atau di negara-negara yang memang di situ tidak ada keadilan, misalkan ya. Kemudian tidak ada pemerataan, terjadi kesenjangan ekonomi, kan gitu ya. Banyak terjadi penyerobotan terhadap lahan, ya. Kemudian orang orang-orang yang disebut sebagai rakyat gitu ya, rakyat jelata atau proletar orang menyebutnya, ya, bahasa sosialisnya ada proletar.
Nah, itu memang dimarginalkan. Sengaja. Nah, sengaja dimarginalkan. Nah, kalau kemudian kita saat ini misalkan melihat ya, kenapa subsidi kepada orang kaya lebih banyak daripada kepada orang miskin? Terbalik ya. Kan kembali kan. Nah, ini terjadi ya di negeri kita. Lalu kalau kemudian mulai munculnya, suburnya kemudian wacana-wacana ideologi sosialis komunis sudah mengemuka, ya, mereka sudah mulai berani untuk apa? Untuk mengibarkan benderanya, palu aritnya, ya, mereka kemudian berani berkumpul, ya, berani kemudian memberikan statement dan sebagainya, bahkan kemudian berani mengusulkan untuk pencabutan TAP MPR nomor 20. Berarti udah kelihatan itu udah mulai menggeliat ya tahun 65 ya. Seperti itu yang kemudian terjadi. Betul. Ya, sehingga ini yang harus kemudian kita waspadai. Ya, yang harus kemudian kita waspadai. Karena bagaimanapun juga yang akan dan sangat menjadi korban itu adalah umat Islam. Gitu ya. Karena nggak ada agama yang kemudian sesempurna Islam di dalam konteks memberikan pelayanan terhadap umat dalam aspek ekonomi, sosial, politik, budaya dan seterusnya, itu tidak ada selain Islam. Ya, maka inilah yang kemudian menjadi penghalang terbesar sebenarnya, ya kan? Menjadi penghalang terbesar. Kalau kita lihat tahun 65 itu kan sebenarnya pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira pertama, ya, perwira menengah, ya, itu kan sebenarnya endingnya, gitu, ya, endingnya. Tapi sebelumnya itu kan banyak sekali diawali dengan kejadian-kejadian bagaimana mereka memperlakukan umat Islam itu sangat keji, memperlakukan ulama, membunuh ulama, para kiai, ya, umat Islam kemudian diteror dan sebagainya. Itu yang kemudian mereka lakukan. Ya. Ini adalah fakta yang kemudian terjadi pada saat itu. Ya, kenapa mereka tidak membunuh para Cina-Cina misalkan, ya, atau apa gitu ya, atau kemudian mereka datang ke gereja, merusak gereja dan sebagainya secara langsung dan sebagainya, kan gitu. Karena memang negeri ini atau negara ini, ya, dihuni lebih dari 90% ya kaum muslimin, ya, yang sebenarnya memiliki hak untuk apa? Untuk mengekspresikan kemuslimannya, ya, dengan apa? Dengan syariat tentunya. Dan inilah yang kemudian ditakuti sama mereka, dan ini menjadi musuh yang utama. Nah, tadi kalau dilihat dari cara pandang hidup 3 aspek tadi ya, cara pandang komunis, kapitalis, nah, cara pandang Islam akan berbeda juga dengan apa yang mereka. Pasti. Nah, itu ya. Berbeda. Nah, ketiga ini sebenarnya kan ideologi. Iya. Tapi banyak orang yang mengatakan itu bukan ideologi. Nah, ideologi karena ada aturan nih. Nah, ini yang salahnya. Ya. Sehingga ketika kemudian kita salah untuk memberikan makna terhadap Islam itu, ya, maka kita tidak bisa memberikan solusi terhadap apa persoalan yang kemudian ada di negeri ini. Ya. Nah, sehingga kita bingung tuh, ya, sehingga sosialis kemudian dijadikan solusi, kapitalis dijadikan solusi, ya, liberalisme dijadikan solusi. Padahal agamanya Islam. Gitu. Oh iya, begitu, ya. Demokrasi jadikan solusi untuk kehidupan bernegara yang terjadi kan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan negeri kita ya pelan tapi pasti itu ya terpuruk, terus terpuruk. Ya, bukan kemudian bisa memberikan sebuah kepastian, ya, dengan apa? Dengan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan yang nyata gitu, ya, yang nyata. Nah, sebenarnya kalau kemudian kita bisa gambarkan, Islam itu justru lebih bisa menggambarkan. Kalau kita berbicara tentang keadilan, Islam itu bisa lebih menggambarkan. Jelas aturan. Iya, kalau kemudian kita berbicara tentang keadilan hukum, Islam itu bisa menggambarkan itu. Bukan hanya menggambarkan sepertinya ya. Karena memang itu dulu juga Islam. Iya. Nah, itu maksudnya. Artinya kan realitasnya bisa kita tangkap. Iya. Tapi kalau kita kemudian ngomong kaitannya adalah dengan pemerataan ekonomi, tapi mindset kita adalah pemikiran kapitalis, kayaknya nggak kegambar. Betul. Gitu. Dengan apa? Kan begitu kan? Ya. Padahal kapitalis sendiri atau apa namanya ideologi kapitalis liberal itu kan lebih ke arah kebebasan,
Ya, kebebasan dalam sektor ekonomi, ya. Jadi apa, kepemilikan properti itu kan sebenarnya diserahkan kepada individu untuk bisa menguasai sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Walaupun itu punya hak rakyat. Walaupun itu punya hak rakyat, karena memang tidak ada yang kemudian disebut sebagai kepemilikan rakyat, nggak ada. Kepemilikan apa, negara. Yang ada adalah kepemilikan itu adalah milik individu semua. Gitu. Ya, nggak ada yang namanya kepemilikan bersama, itu nggak ada. Ya. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan kapitalisme itu berjalan, ya, dengan apa? Dengan gaya, ya, arogan. Ya, dengan gaya arogan. Ya. Tapi wajahnya ditutupin, ya, agar kemudian lebih bagus, lebih kelihatan membumi, lebih kelihatan humanis gitu ya. Mereka menggunakan wajah demokrasi. Gitu. Kan musyawarah. Kan kita kan ini milih gitu ya. Milih kan itu diserahkan kepada rakyat, itu nyoblos itu kan, wah, itu kan rakyat dan semudah itu pada prakteknya ya. Tidak sesimpel itu, kan gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami. Sehingga kita sekarang ini ya sebenarnya bahaya laten komunis, ya, itu adalah sesuatu yang pasti bisa terjadi. Ya, tapi sebenarnya jauh lebih bahaya saat ini kita membiarkan kapitalisme merajalela. ini yang terjadi ini. Makanya tadi saya berpikir begini, kita terkadang gitu ya, begitu khawatir dengan laten komunis, ya kan? Karena mungkin tadi sejarah sudah memperlihatkan kepada kita, warga negeri ini pernah terjadi 3 kali pemberontakan. Nah, tapi yang sekarang berkuasa itu kan kapitalis. Apakah memang kapitalis itu tidak lebih berbahaya ketimbang komunis? Atau seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita pahami ya setali 3 uang. Oh gitu ya. 11, 12. Sama saja sebenarnya, kan gitu. Ibaratnya kalau kemudian bisa diasosiasikan gitu ya, diumpamakan apa sebenarnya gitu ya. Kalau kapitalis itu ya dia membunuh dengan perlahan. Oh gitu. Ya, pelan gitu ya, pelan. Tapi akhirnya juga mati nanti kan, begitu kan? Iya. Nah, tapi kalau komunis, sosialis gitu, itu langsung jebret, langsung mati. Karena gitu. Pandangannya nggak sehalus kapitalis ya. Gitu. Makanya kenapa ideologi kapitalis itu lebih lama bertahan daripada ideologi sosialis komunis. Gitu ya, karena itu dia bisa kemudian bermanis muka. Kan gitu kan kalau kapitalis. Kalau ideologi sosialis komunis itu nggak ada seperti itu. Semuanya itu ya berjalan sesuai dengan revolusi yang kemudian harus dijalankan. Iya. Ya, seperti roda gigi gitu ya, roda gila gitu, yang kemudian berputar terus, dia akan menggila segala sesuatu yang kemudian menghalanginya. Seperti itu. Ini yang terjadi pada sosialis komunis. Dan sosialis komunis ini ya begitu. Dia boleh dikatakan dalam tanda kutip ya kejam. Ya, kan gitu kan, kejam. Kalau kejam itu berarti apa ya? Bahasa yang lebih ini kan apa? Pokoknya kasar gitu ya. Kasar, kejam kan itu ya. Nah, tapi kalau kapitalis dia sama kejam, tapi pembunuh berdarah dingin istilahnya. Justru kalau kapitalis ya, betul. Artinya mereka lebih menyerangnya kepada pemikiran ya. Seolah-olah dengan menggunakan demokrasi itu jadi sebuah pembenaran, walaupun sebenarnya kalau pandangan kita kan salah juga sih. Ya kan? Dengan demokrasi, soalnya tadi ini milih kan rakyat yang milih gitu. Nah kan kalau di sosialis nggak seperti itu kan. Kalau mereka ingin berkuasa, kudeta ya kudeta. Ya. Nah, ya itu salah satu mekanisme. Ya, perbedaan mekanisme. Teknis di lapangan ya, seperti itu ya. Kalau kekuasaan yang ada di kapitalis itu memang cenderung, ya boleh dikatakan seolah-olah itu adalah kehendak rakyat. Tapi faktanya tidak kehendak rakyat. Itu.
Karena rakyat pun kemudian ya akan mengabdi kepada siapa yang kemudian memiliki modal. Nah, gitu. Dan yang akhirnya yang berkuasa adalah siapa yang kemudian modalnya paling besar. Nah, memang berbeda dengan sosialis. Kalau sosialis, komunis itu secara apa namanya konsep dan peraturannya, ya konsep dan peraturannya sosialis komunis itu dia ya tidak ya menyerahkan semua kepemilikan itu kepada individu, tapi harus sentralisasi, semua adalah milik negara. Gitu ya, boleh memanfaatkan, boleh menggunakan, ya. Maka di dalam konteks apa namanya KP sosialis, ya sosialis kita kan apa namanya pernah atau kemudian kita tahu ada sertifikat hak guna. Nah, ya kan? Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna lahan dan sebagainya. Kalau dulu kan gitu, ya. Nah, sebenarnya konsep seperti ini adalah konsep dari sosialis. Gitu. Ya kan? Karena apa? Karena negara nanti sewaktu-waktu bisa mengambil kalau itu sudah habis. Kan gitu kan? Sudah habis. Ya kemudian hak guna usahanya, hak guna lahan, hak guna bangunan 20 tahun, setelah 20 tahun itu diambil alih sebenarnya negara. Gitu. Cuman 20 tahun. Kan gitu kan? Harus kemudian diperbarui dan sebagainya. Kalau nggak diperbarui nanti menjadi milik negara. Nah, masih ada ini di antara hal yang kemudian terkait dengan konsep dan sistem. Pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Tadi kita paparannya sudah begitu lengkap. Kita khawatir dengan laten, bahaya laten. Nah, kira-kira komunisme itu bisa dihilangkan nggak? Atau kapitalisme itu bisa dihilangkan nggak? Ya. Kira-kira seperti apa? Oleh karena itu kita harus menjadikan negeri ini tandus ya terhadap tumbuh suburnya kapitalis dan sosialis. Ya. Nah, jadi kita memang harus begitu. Biar mereka itu memang nggak punya lahan lagi gitu, mati akhirnya. Jadi kemudian ini nggak cocok kan gitu, pasti mati kan gitu. Harus berganti musim. Dengan apa? Tentu adalah dengan apa? Dia dengan Islam itu sendiri. Kan gitu ya. Maka ketika tadi sudah kita gambarkan Islam itu menggambarkan keadilan dalam Islam itu bisa terekam oleh akal kita, menggambarkan keadilan hukum itu bisa terekam dalam benak kita dan seterusnya ya. Dan ini yang kemudian harus menjadi ya bahan utama kita ya untuk menghilangkan, menghapus atau mematikan ideologi sosialis dan komunis. Dan yang lebih konkret lagi, ini tidak hanya sekedar kemudian ada di dalam benak kita, tidak hanya kemudian ada di pemikiran kita, oh ya Islam itu adil, ini dalilnya ini akan kemudian terjadi keadilan, sejarah membuktikan begini, ya, kemudian kemakmuran, ya Islam juga kemudian bisa memberikan kemakmuran, jelas gambarannya, konsepnya jelas dan sebagainya, dan pernah dipraktekkan berabad-abad dan sebagainya, kan gitu ya. Nah berarti kan persoalannya sekarang tidak hanya di dalam benak, gitu, harus kemudian bagaimana ini bisa dijalankan, maka disitulah mati kutuk sosialis kapitalis terhadap Islam, gitu ya. Maka rakyat pun kemudian akan bisa terhindar dari bahaya-bahaya baik sosialis maupun kapitalis. Dan sekarang kita yang lebih berat itu kan kita sekarang berhadapan dengan kapitalis sebenarnya, karena kapitalis sudah mewujud, sudah mewujud gitu ya di dalam konsep dan sistem kenegaraan dan juga di dalam konsep dan sistem kemasyarakatan dan sebagainya seperti itu. Jadi begitu ya, untuk menghilangkan agar bahaya laten dan lain sebagainya itu tidak terjadi ya, mau nggak mau kan gitu ya, kita harus menerapkan syariat Islam, itu kuncinya, itu satu-satunya. Tapi tidak hanya tergambar, tapi justru kita berusaha untuk gitu. Jadi tidak hanya sekedar wacana ya, tidak hanya sekedar kita berpikir ya, menelaah, mengkaji dan sebagainya, tapi
kita harus segera berpikir untuk bagaimana ini bisa dijalankan, bisa diterapkan. Tapi Gitu. tidak hanya jalan satu-satunya tadi dakwah. Betul. Dakwah untuk kemudian kita berusaha bagaimana Islam itu kemudian bangkit. Nah itu di antara hal yang kemudian harus kita pahami. Karena di dalam konteks Islam tidak ada revolusi. Iya. Gitu. Maka perubahan itu hanya bisa terjadi dengan dakwah. Luar biasa. Begitu kira-kira Kang Is. Alhamdulillah, jadi obrolan malam ini luar biasa berisi nih. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kita ngobrol lagi. Mungkin juga mudah-mudahan minggu depan gitu ya kita kumpul seperti ini, ketemu, karena obrolan seperti ini juga membuat saya paham, bisa jadi masyarakat juga paham. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Siap, Terima kasih. Siap. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Kita bertemu di lain waktu. Amin. Demikian. Gimana Ustaz? Ya. Kayaknya belum ada gorengan. Bismillah.